Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Sekarang saya akan membahas pelajaran tematik subtema 2 yang terdiri dari Bahasa Indonesia, SBDP, PJOK, Matematika, dan PKN tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Namun sebelum mulai pelajaran, mari kita perhatikan tentang contoh gambar sebagai berikut. Ini ada contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mulai dari bayi jadi anak-anak jadi remaja, dari remaja jadi dewasa, sampai menjadi orang tua ya. Ini sama, perbedaannya hanya gambar warna dan hitam putih. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia, yaitu faktor yang pertama, sifat yang diturunkan dari orang tua. Faktor ini biasanya disebut faktor keturunan atau genetik. Dan selain itu, faktor genetik dapat juga dipengaruhi oleh ras. Contohnya yang genetik, keturunan genetik, itu apabila kedua orang tuanya tinggi, maka anak tersebut akan tinggi. Begitu sebaliknya. Dan untuk yang dipengaruhi oleh ras, itu biasanya pada kulit atau rambut. Apabila kedua orang tuanya warna kulitnya putih, maka keturunannya akan putih. Begitu pula rambut, apabila keriting, kedua orang tuanya keriting, anak tersebut insya Allah keturunannya akan keriting pula. Contohnya yang ada di Papua ya. Untuk yang kedua yaitu dipengaruhi oleh faktor makanan yang bergizi seimbang. Pertumbuhan dan perkembangan yaitu sangat dipengaruhi oleh mutu makanan yang mengandung gizi seimbang. Artinya kita sebagai manusia harus memakan makanan yang sehat. Gizi seimbang adalah makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, seperti pada buku tematik terpadu kurikulum 2013 halaman 70 itu ada gambar tentang makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, apa saja makanan 4 sehat 5 sempurna? Yang pertama yaitu nasi. Nasi ini berupa beras, jagung, ubi, ketela, dan singkong. Untuk yang kedua yaitu lauk pauk. Lauk pauk ini berupa tahu, tempe, daging, dan ikan. Untuk yang ketiga yaitu sayur mayur yang berupa wortel, kubis, sawi, bayam, kangkung, dan lain-lain. Untuk yang keempat yaitu buah-buahan yang terdiri dari apel, pir, semangka, jeruk, jambu, salak, manggis, dan lain-lain. Untuk yang kelima yaitu yang terakhir susu, baik susu murni ataupun susu yang sudah dikemas oleh pabrik, contohnya Milo, Hilo, Bendera, dan lain-lain, karena masih banyak susu yang dikemas oleh pabrik. Terus faktor yang ketiga yaitu faktor yang dipengaruhi oleh kondisi kesehatan. Manusia dikatakan sehat jika seluruh badan dan bagian-bagiannya dalam keadaan baik atau tidak ada penyakit. Artinya kita harus sehat jasmani maupun rohani. Untuk faktor yang keempat yaitu faktor yang dipengaruhi oleh rekreasi, istirahat, dan olahraga. Artinya pertumbuhan dan perkembangan manusia juga dipengaruhi oleh kinerja otak seseorang dan istirahat yang cukup, supaya tidak stres, tidak mudah sakit, tubuh terasa rileks dan nyaman. Selain itu, kita harus istirahat seperti tidur, baca komik, dan serta olahraga yang teratur. Ini juga mempengaruhi tentang masalah
perkembangan dan pertumbuhan manusia. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pelajaran SBDP dan PJOK. Ini dijadikan satu sama saya, yaitu tentang masalah gerak. Manusia membutuhkan gerakan yang berupa menari, seperti yang ada di buku tematik terpadu kurikulum 2013 halaman 55 sampai 57, itu ada gambar tentang gerakan menari alias atau tarian. Dan untuk olahraga, contohnya lari seperti yang ada di halaman 63, 76, 81, 83 sampai 84. Ini yang dibahas Pak Roman tentang masalah gerakan lari. Namun bukan hanya manusia yang membutuhkan gerakan, tetapi hewan dan tumbuhan juga membutuhkan gerakan. Nah, sekarang saya akan membahas masalah pelajaran matematika, yaitu penjumlahan tanpa menyimpan dan teknik menyimpan. Ini ada 3452 ditambah dengan 443 sama dengan, ini caranya disusun terlebih dahulu biar mudah untuk mencari jawabannya. 3, 4, 5, 2 disusun dengan 4, 4, 4, 3. Baru dijumlah dari belakang terlebih dahulu. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, sekarang tentang tanpa menyimpan, teknik tanpa menyimpan, yang sekarang teknik menyimpan. Ini jawabannya tadi sudah kelihatan ya, jawabannya yaitu 7.895. Nah, untuk teknik menyimpan 2.463 ditambah 4.238 sama dengan, ini caranya juga disusun terlebih dahulu. 2, 4, 6, 3 disusun dengan 4, 2, 3, 8. Nah, baru dijumlah. Hitungannya dari belakang terlebih dahulu. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Namun, bukan ditulis 11 langsung, tapi ditulis 1 terlebih dahulu. Dan satunya disimpan di atas 6. Nah, ini baru dijumlah. 1 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 10. Namun ditulis belakangnya terlebih dahulu. Untuk yang 1 disimpan di atas terlebih dahulu, di atas 4 ya. Nah, baru dijumlah 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, untuk yang terakhir ini langsung dijumlahkan saja. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sehingga hasilnya yaitu 6.701. Nah, masih tentang masalah matematika, yaitu tentang pengurangan, teknik tanpa menyimpan dan teknik tanpa menyimpan dan teknik menyimpan. 5.795 dikurangin dengan 4.243 sama dengan, ini disusun terlebih dahulu 5, 7, 9, 5, 4, 2, 4, 3, baru dikurangin dari belakang terlebih dahulu. 5 dikurangi 3 sama dengan 2, 9 kurangin 4 sama dengan 5, 7 dikurangin 2 sama dengan 5,
5 dikurangi 4 sama dengan 1, sehingga hasilnya yaitu 1552. Nah, sekarang teknik meminjam. Kalau ini yang tadi teknik tanpa meminjam, sekarang teknik meminjam. 8.463 dikurangin 4.538 sama dengan, nah ini disusun terlebih dahulu, 8463 dengan 4538. Nah, ini baru dikurangin. 3 kurangi 8 sama dengan, bisa apa tidak? Karena tidak bisa, maka pinjam di depannya 1, yaitu 13. Nah, untuk yang 6 ini akan menjadi 5. Nah, sekarang dikurangi terlebih dahulu. 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Nah, untuk yang 5 di depannya ini baru dikurangi 3, yaitu 2. Nah, sekarang untuk yang 4 dikurangi 5 bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, maka akan pinjam 1 di depannya, yaitu 14. Nah, untuk yang 8 berarti tinggal 7. 14 dikurangi 5 sama dengan 9. 7 dikurangi 4 sama dengan 3, sehingga ketemu hasilnya yaitu 3.925. Nah, sekarang anak-anak sudah mengerti. Apabila anak-anak masih kurang memahami, mari kita coba buka buku paket tematik terpadu kurikulum 2013 pada halaman 89 sampai halaman 92. Nah, di situ ada penjelasan dan contoh soalnya, di mana soal tersebut harus diselesaikan kalian semua. Selamat mencobanya ya. Oke, untuk sekarang saya akan membahas tentang masalah pelajaran PKN-nya yang terakhir. Mengapa kita perlu menghargai perbedaan? Karena bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Di antaranya ada suku Batak dari Sumatera Utara. Terus ada suku Melayu dari Bangka Belitung, ada suku Serawai, ini dari DKI Jakarta, dari Bengkulu. Untuk suku Betawi ini dari DKI Jakarta, untuk suku Sunda ini dari Jawa Barat, untuk suku Madura ini dari Jawa Timur, dan lain sebagainya ya, karena masih banyak untuk suku-suku. Selain suku, bangsa Indonesia juga terdiri dari beberapa agama, di antaranya yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, di mana semua yang tertera di atas sebagai bangsa Indonesia harus saling menghormati dan menghargai dalam melaksanakan ibadah. Dengan adanya keragaman suku bangsa, menyebabkan perbedaan bahasa daerah di setiap daerah, perbedaan agama, dan selain itu juga terdiri perbedaan warna kulit dan rambut. Namun semua itu kita sebagai bangsa Indonesia, kita tetap pada aturan yang mana sudah ditetapkan pada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya, kita boleh beda agama, beda suku, beda bahasa, beda warna kulit, beda rambut, beda budaya, bahkan di zaman sekarang yaitu beda model. Yang penting tidak melanggar aturan-aturan norma hukum. Sebagaimana Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu pada lambang burung Garuda Pancasila. Nah, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.